Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Dewi dari kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjutnya, kita perlu mengetahui apa sih itu evaluasi dan pengertian dari evaluasi hasil dan evaluasi proses. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari evaluasi itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa pengertian dari evaluasi bimbingan dan konseling ini merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh guru pembimbing dari kegiatan yang telah direncanakannya. Nah, untuk mengetahui efektivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, yang kedua, kita perlu mengetahui apa sih itu evaluasi proses. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa pengertian dari evaluasi proses itu sendiri merupakan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik dari objek yang telah dievaluasi. Nah, yang ketiga adalah pengertian dari evaluasi proses. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa pengertian dari evaluasi proses ini merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui perolehan seorang konseling setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, selanjutnya kita perlu melangkah ke evaluasi proses. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih pada evaluasi proses. Nah, sebelumnya kita telah menonton video bimbingan klasikal yang telah disematkan di Syam. Oke. Nah, di sini saya telah membuat evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai evaluasi proses. Nah, di sini sebelum itu ada keterangan skor terkait dengan evaluasi proses. Nah, yang pertama itu sangat kurang, dan yang kedua kurang, dan yang ketiga baik, dan yang keempat adalah sangat baik. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah peserta didik terlibat dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, di sini saya memberikan skor 4 terkait dengan poin ini. Kenapa? Karena seperti yang telah kita lihat pada video tersebut, peserta didik sangat terlibat, sangat antusias dalam mengikuti layanan bimbingan klasikal. Nah, yang kedua adalah peserta didik bersemangat dalam mengikuti kegiatan layanan. Nah, di sini saya memberikan poin 4 terkait dengan poin ini. Nah, seperti yang telah kita lihat bahwa pada saat konselor memberikan layanan bimbingan klasikal kepada peserta didik sangat bersemangat, sangat antusias, dan sangat memahami topik layanan yang telah diberikan oleh konselor. Nah, yang ketiga adalah cara peserta didik menyampaikan pendapat. Nah, di sini saya memberikan poin keempat terkait dengan aspek ini. Seperti yang telah kita lihat bahwa terkait dengan topik layanan yang telah diberikan, peserta didik sangat nyaman menyampaikan pendapatnya terkait dengan emosi yang telah dibawakan oleh layanan tersebut. Nah, yang keempat adalah sikap peserta didik selama pelaksanaan kegiatan layanan. Nah, di sini saya memberikan poin 4 terkait dengan aspek ini. Kenapa? Karena seperti yang telah kita lihat pada proses layanan bimbingan klasikal, sikap peserta didik ini sangat nyaman menerima layanan bimbingan klasikal. Dia sangat paham, dia sangat antusias dalam mengikuti layanan bimbingan klasikal dan memiliki rasa percaya diri terhadap topik layanan yang telah diberikan. Nah, yang keenam adalah ketercapaian tujuan layanan. Nah, di sini saya memberikan poin 3, yaitu baik. Karena seperti yang saya lihat, guru bimbingan dan konseling tidak menyampaikan apa sih tujuan dari ia mengambil topik tersebut. Nah, dan tidak menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus dari layanan bimbingan klasikal. Nah, yang keenam adalah peserta didik dapat menerapkan emosi pada proses layanan. Nah, di sini saya memberikan poin 4, yaitu sangat baik. Karena seperti yang kita lihat bahwa pada saat konselor menyampaikan materi yang dia bawakan,
peserta didik pun memahami bagaimana ia dapat menyebutkan perasaan emosi, dan dia bisa menata emosi dalam dirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi hasil. Nah, tidak jauh beda dari evaluasi proses sebelumnya, ada keterangan skor juga dalam evaluasi hasil. Nah, yang pertama adalah sangat kurang, dan yang kedua kurang, dan yang ketiga baik, dan yang keempat adalah sangat baik. Nah, langsung saja. Aspek pertama adalah konselor memahami materi layanan yang diberikan. Nah, di sini saya memberikan poin 4, yaitu sangat baik, karena seperti yang kita lihat dalam video tersebut, konselor pun juga sangat aktif dalam memberikan layanan, bagaimana ia bertanya kepada peserta didik dan memberikan feedback kepada peserta didik. Nah, yang kedua adalah kegiatan layanan yang diberikan sangat menarik. Nah, di sini saya memberikan poin 4, yaitu sangat baik, karena seperti yang kita lihat dalam video tersebut, pada saat kegiatan layanan ada ice breaking, yel-yel yang sangat disukai oleh peserta didik, dan itu membuat vibes positif terkait terhadap peserta didik, dan terkait dengan games yang diberikan oleh konselor, peserta didik juga memancing untuk lebih bersemangat menerima layanan yang telah diberikan. Nah, yang ketiga adalah konselor menciptakan suasana dan hubungan yang baik dengan peserta didik. Nah, seperti yang di sini saya memberikan poin 4, yaitu sangat baik terkait dengan aspek ini, karena seperti yang saya lihat, suasana yang diciptakan oleh konselor itu sangat-sangat positif dan membuat peserta didik nyaman menerima layanan yang diberikan, dan ditambah dengan games yang diberikan oleh konselor yang sangat disukai oleh peserta didik. Nah, yang keempat adalah konselor mampu membangun kerjasama antar siswa. Nah, di sini saya memberikan poin 4, yaitu sangat baik. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat pada video tersebut, konselor dapat menciptakan kerjasama, menciptakan hubungan yang baik dengan antara siswa yang satu dan yang lainnya. Nah, yang kelima adalah konselor mencapai tujuan layanan. Nah, di sini saya memberikan poin 3, yaitu baik. Kenapa? Karena seperti yang saya lihat, ia tidak menyampaikan alasan ia mengambil topik tersebut, dan tidak merencanakan tindak lanjut bagaimana dan seperti apa kelanjutan dari proses layanan ini. Nah, yang keenam adalah konselor memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Nah, seperti yang di sini saya memberikan poin keempat, yaitu sangat baik, karena seperti yang kita lihat, pada saat menyampaikan topik layanan, dia menggunakan LCD, laptop, dan untuk menampilkan materi dan PPT yang telah konselor buat. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada instrumen evaluasi hasil. Nah, di sini ada 6 pernyataan dan penilaiannya itu ya atau tidak. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas, kita akan menilai peserta didik mampu mengetahui dan memahami materi layanan yang diberikan. Nah, iya, karena seperti yang kita lihat pada saat konselor memberikan pertanyaan kepada peserta didik pun tahu bagaimana jenis-jenis perasaan emosi, bagaimana menata emosi dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah peserta didik dapat menata emosi. Nah, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada saat konselor memberikan layanan, peserta didik juga belajar bagaimana menata emosinya dalam kehidupan sehari. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membangun hubungan antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Nah, di sini karena seperti yang kita lihat dalam video tersebut, pada saat awal video, konselor menyuruh peserta didik untuk saling senyum secara berhadapan. Nah, itu kan akan menciptakan hubungan-hubungan yang erat terkait dengan teman yang satu dan teman yang lainnya. Nah, yang keempat adalah peserta didik memiliki sikap yang lebih positif. Ya, karena seperti yang kita lihat dalam video tersebut, pada saat memberikan layanan, peserta didik sangat bahagia menerima layanan. Dia sangat nyaman dan sangat percaya diri pada saat mengikuti layanan bimbingan prasikal.
Nah, yang terakhir adalah peserta didik memiliki kepercayaan diri pada proses layanan. Nah, iya, karena seperti yang kita lihat pada saat menyampaikan pendapat, peserta didik sangat percaya diri. Ia sangat menguasai topik layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya Cahaya Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.